Adik-adik, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di hari Minggu pada saat ini, di mana kita akan mendengarkan renungan Minggu Persekutuan Teruna. Nah adik-adik, sebelum kita membuka Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di sorga, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu, karena itu Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu akan membimbing kami supaya kami boleh mengerti apa yang maksud oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Perjanjian Lama, yaitu Yosua 3 ayat 1-17. Yosua 3 ayat 1-17 bunyinya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan pemberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Peres, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu yakni laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah tentangan diriku. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah adik-adik, demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Haleluya. Nah adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita pada minggu ini yaitu bersama Tuhan aku bisa. Nah adik-adik, kalau kita melihat cerita tentang Yosua, bahwa keberhasilan Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah keyakinan pada Allah dan firman-Nya. Yosua sangat meyakini pribadi Allah yang hidup, hadir dan berkuasa dalam sejarah manusia. Allah dan firman-Nya. Yosua sangat meyakini pribadi Allah hadir dan berkuasa dalam sejarah manusia. Nah adik-adik, Allah yang menjalani pernyataan dan pertolongannya berlaku tanpa batas waktu. Allah yang selalu setia dan tidak ingkar janji kepada umat yang dikasihinya, berkeyakinan pada Allah mewujudkan dalam sikap sedia mendengar dan taat melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita harus memahami bahwa Allah yang kita yakini dalam iman adalah Allah yang hidup, hadir dan berkuasa. Kita harus menyadari kehadiran dan kuasa Allah itu nyata selalu penyertaan dan pertolongannya dalam segala hal, dan kita meneladani Yosua berlaku hidup taat, melakukan firman Tuhan, tidak meragukan kuasanya dan menghadapi setiap tantangan. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak remaja, kalau kita benar-benar mau berhasil, kita akan berpengharapan kepada Tuhan. Kita hanya berharap kepadanya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada minggu ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak remaja dan kakak-kakak layan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.